Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Etika pergaulan ini seperti sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Manusia disebut juga makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi, kita walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantarkan tujuan kepada tujuan kita yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang ini, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang. Teman-teman sekarang berada pada masa remaja, sehingga pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebayanya atau peer group. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja, sebagai anggota kelompok tersebut juga dapat menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif ini maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilakunya atau para anggotanya tidak dilandasi dengan moral atau melecehkan norma agama, seperti meminum minuman keras, kecanduan obat terlarang, kriminalitas, dan lain sebagainya. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu kebutuhan sosial, seperti kebutuhan akan pengakuan sosial, kedua kebutuhan akan keterikatan persaudaraan dan cinta kasih, ketiga kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, yang keempat kebutuhan akan kebebasan, yang kelima kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai oleh orang lain. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang Anda alami nih sekarang. Yang pertama, pergaulan persahabatan, yang kedua pergaulan percintaan. Yang pertama nih, pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Yang kedua, pergaulan percintaan. Nah, pada masa remaja ini ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Nah, perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan ketertarikan pada lawan jenis. Nah, pada masa ini pula remaja hidupnya akan semakin romantis, senang berhias, dan lain-lain nih. Kemudian remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Dalam hal ini, teman-teman diharapkan dalam pergaulan tersebut gimana caranya teman-teman dapat melakukan pergaulan namun teman-teman tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Jadi teman-teman bergaul sesuai dengan norma yang berlaku ya, baik itu agama maupun adat istiadat. Selanjutnya, cara untuk membina persahabatan. Gimana sih caranya? Nih, yang pertama, belajar menghargai.
Pada pada dasarnya semua orang itu ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak, sesama suku atau tidak, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya masih ada beberapa orang di kalangan kita ini masih tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai atau menghormati orang lain ini bukan berarti memberikan sesuatu yang sangat besar nilainya. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain pun akan menghargai kita. Nah, yang kedua adalah belajar menghormati, sama seperti tadi ya, menghargai, menghormati. Kemudian yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti ini maksudnya sikap mau mengerti keadaan orang lain. Pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji, sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditimbulkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Selanjutnya, saling memberikan pujian. Misalnya nih, ada teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dia dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita dengan penuh keikhlasan, sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya tanpa dibuat-buat itu akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita, meskipun pujian yang diberikan itu dalam bentuk sekecil apapun itu. Selanjutnya, saling memberikan motivasi, karena perjalanan hidup seseorang itu tidak selamanya berjalan mulus. Artinya, ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Nah, bila itu terjadi, teman-teman itu harus memberikan motivasi atau dorongan sehingga teman kita dapat tumbuh kembali, semangat lagi, dan rasa percaya dirinya itu akan timbul. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. Selanjutnya, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersenda gurau atau bercanda hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas maka hubungan itu bisa langsung retak. Jadi teman-teman, kalau bercanda itu harus sesuai dengan porsinya, jangan terlalu keterlaluan atau berlebihan. Yang terakhir adalah tidak mengkhianati kepercayaan. Percayalah teman-teman, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi gitu. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan, dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh, maka kita harus saling percaya. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Kemudian yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman. Yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama. Sekian untuk pematerian kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.